Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Umira Khairini Absa. Saya dari kelas PGMI 5 semester 1 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan ingatan atau memori dalam psikologi. Kita pasti pernah merasakan lupa, bukan? Pada saat belajar, tentunya kita pernah mengalami lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Misalnya, ketika ujian tiba, kamu tidak mengingat pelajaran yang telah kamu lewati, padahal pelajaran itu baru beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini menimbulkan beberapa pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengingat pelajaran yang telah kita lewati sehingga kita bisa mengerjakan ujian dengan mudah nih tanpa harus menyontek dengan teman sebelah ataupun melihat buku. Nah, sebelum kita mengetahuinya, kita harus tahu dulu apa sih ingatan itu. Jadi, menurut para ahli, yaitu seorang ahli psikologi, The Porter dan Henry, dia menjelaskan bahwa memori atau ingatan itu adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui seseorang. Seseorang dapat mengingat dari suatu pengalaman yang telah terjadi dan dari pengetahuan yang telah dipelajari pada masa lalu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ingatan itu adalah sesuatu kemampuan mengingat dari suatu pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Nah, kalian juga harus tahu bahwa ingatan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, memori sensoris. Nah, memori sensoris ini adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera, misalnya penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Tetapi memori ini cukup pendek dan bisa menghilang setelah apa yang kita rasakan berakhir. Yang kedua, ingatan jangka pendek atau short term memory. Ingatan jangka pendek yaitu tempat kata menyimpan ingatan yang baru saja kita pikirkan. Misalnya, angka yang telah kamu ulang sehingga kamu bisa menuliskannya. Maka angka tersebut akan tetap tersimpan di memori kamu selama kamu masih memikirkannya. Tetapi jika kamu berhenti memikirkannya, maka akan terhapus dalam waktu secepat 10-20 detik saja. Nah, yang terakhir, yaitu yang ketiga, ingatan jangka panjang, yaitu ingatan yang disimpan dan sanggup bertahan lama dalam waktu yang sangat panjang. Perlu kalian ketahui juga di usia kamu sekarang, daya kerja ingatan paling tajam yaitu pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu, kalian harus banyak-banyak membaca dan mengulang pelajaran agar yang kalian baca dapat kalian ingat sampai di tahap-tahap sekolah berikutnya seperti SMP, SMA, ataupun sampai kalian kuliah. Jadi, buat kamu para pelajar yang khususnya masih duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI, ada 3 cara nih supaya kamu bisa mengingat pelajaran dengan mudah dan cepat. Cara yang pertama adalah memfokuskan perhatian pada apa yang kita pelajari. Pada saat belajar, kita harus selalu fokus dengan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Kita tidak boleh berbicara, apalagi sampai kamu mengobrol dengan teman sebangku. Karena akibat yang kamu dapatkan, jika kamu berbicara, maka kamu tidak akan mengerti dari apa yang telah dijelaskan oleh gurumu. Yang kedua, kamu juga harus sering-sering membaca dan mengulang pelajaran yang telah berlalu ketika di rumah. Tujuannya adalah supaya kamu selalu mengingat pelajaranmu karena kamu sering membaca dan mengulangnya di rumah. Hindari main handphone yang berlebihan. Karena kalau kamu sering main handphone, kamu pasti akan lalai dan lupa dengan pelajaran kamu. Dan jika kamu merasa sulit untuk mempelajarinya atau menghafal, misalnya menghafal rumus matematika, kamu harus memiliki kreativitas
dan berpikir bagaimana kamu bisa menghafal dengan mudah. Contohnya, kamu bisa menghafal dengan sebuah nyanyian. Dan yang terakhir adalah, yaitu yang ketiga, kamu harus mempunyai minat dan ketertarikan dengan pelajaran-pelajaran yang kamu miliki. Karena jika kamu tidak menyukainya, bagaimana kamu bisa paham dan mengerti dengan apa yang kamu pelajari? Jadi, jika kamu sering membaca ataupun mengulang pelajaran setiap hari, insya Allah kamu tidak akan lupa lagi ketika ujian tiba. Dan tentunya kamu pasti akan mendapat juara dan bisa membuat orang tuamu bangga. Teman-teman, jangan lupa dilakukan ya. Supaya kita selalu mengingat pelajaran-pelajaran yang telah berlalu dan mendapatkan juara. Asalkan kalian mempunyai minat dan niat yang kuat dalam belajar. Karena salah satu tugas kita sebagai anak dan murid adalah belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah maupun di rumah. Sekian dari video saya Umi Rahairini Absa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.